Halo, salam sejahtera. Kembali bersama saya Priyono Pane. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi sektor publik, di mana untuk mata kuliah kali ini diampu oleh dosen Bapak Muhammad Ali Akbar Tanjung, SE, MSI, AK, CA. Di sini saya bersama Priyono Pane dan teman saya nantinya bernama Harmeningsih Wartina dari program studi akuntansi S1 Universitas Pondok. Baik, di sini kita langsung masuk kepada pembahasan, di mana bab 1 itu membahas tentang wawasan umum akuntansi sektor publik. Pokok bahasan akuntansi sektor publik terdiri dari 7 pokok bahasan, di mana yang pertama yaitu definisi akuntansi sektor publik, yang kedua karakteristik akuntansi sektor publik, yang ketiga sejarah dan perkembangan akuntansi sektor publik, dan yang keempat ada ruang lingkup akuntansi sektor publik, elemen-elemen akuntansi sektor publik, standar akuntansi sektor publik, dan pelaporan akuntansi sektor publik. Baik, kita langsung masuk yang pertama itu akuntansi sektor publik. Akuntansi dengan akuntansi sektor publik sangat berbeda. Di sini dikatakan untuk akuntansi yaitu proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran, serta menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Sedangkan untuk akuntansi sektor publik di sini adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan entitas sektor publik, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, dan badan usaha milik negara. Selanjutnya yaitu tujuan pokok dari akuntansi sektor publik itu layanan kepada masyarakat. Tugas utama dari akuntansi sektor publik ialah menyiapkan laporan keuangan sektor publik untuk menjalankan akuntansi sektor publik. Sekali lagi, tujuan utama dari akuntansi sektor publik ialah menyiapkan laporan keuangan sektor publik untuk menjalankan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah mekanisme, teknik, dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat, seperti di yang pertama pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, rumah sakit, BUMD atau BUMN, lembaga sosial masyarakat, dan yang terakhir adalah badan layanan umum. Untuk karakteristik organisasi sektor publik dapat dilihat di bagian berikut. Yang pertama itu dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk mencapai suatu misi atau tujuan tertentu. Yang kedua itu dimiliki secara kolektif oleh publik. Maksudnya adalah ASP mengacu pada kepemilikan entitas tersebut oleh masyarakat atau pemerintah secara keseluruhan. Artinya dimiliki, diatur, dioperasikan oleh pemerintah pusat atas nama masyarakat. Berikutnya ada kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham sehingga dapat diperjualbelikan. Keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi sering kali didasarkan pada konsensus. Konsensus artinya kesepakatan umum atau pemahaman bersama tentang praktik, prinsip, dan standar akuntansi yang digunakan. Yang berikutnya ada dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, politik, serta demografi. Perbandingan akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta dapat dilihat pada bagian berikut. Yang pertama itu perbedaannya dari tujuan organisasi. Di sini untuk akuntansi sektor publik menggunakan non-profit motif. Non-profit motif artinya diberikan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak mencari untung. Sedangkan untuk akuntansi sektor swasta menggunakan profit motif, artinya mencari keuntungan bagi pemilik pengusaha. Yang kedua yaitu mengenai sumber pendanaan. Untuk sektor publik, di sini ada pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN maupun BUMD, penjualan aset negara dan sebagainya. Dan untuk sektor swasta di sini ada dikatakan pembiayaan internal, yaitu modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva, dan ada juga pembiayaan eksternal meliputi utang bank, obligasi, dan penerbitan saham. Yang ketiga dapat dilihat perbedaannya dari pertanggungjawabannya. Untuk sektor publik, pertanggungjawaban kepada masyarakat atau publik dan parlemen berupa DPR dan MPR.
Sedangkan untuk akuntansi sektor swasta, pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan kreditor. Yang keempat, ada struktur organisasi dari sektor publik itu berupa birokratis, kaku, dan hierarkis. Sedangkan untuk sektor swasta yaitu fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional, dan sebagainya. Di sini ada lagi yang kelima, yaitu karakteristik anggaran. Untuk sektor publik terbuka untuk umum dan sektor swasta tertutup untuk publik. Perbedaan yang terakhir yaitu mengenai sistem akuntansi. Untuk sektor publik biasanya menggunakan cash accounting, sedangkan untuk sektor swasta menggunakan accrual accounting. Baik, kita lanjut. Persamaan sektor publik dengan sektor swasta. Walaupun keduanya memiliki perbedaan, namun di beberapa sisi juga memiliki kesamaan. Yang pertama, kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasinya. Yang kedua yaitu keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi, dan efektif. Yang ketiga yaitu proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor. Persamaannya di mana? Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan. Terus di sini ada kedua sektor terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang diisyaratkan. Lanjut, untuk sejarah perkembangan akuntansi sektor publik. Di sini dikatakan pada tahun 1950-an dan 1960-an sektor publik memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan. Dilanjutkan dengan istilah sektor publik mulai dipakai pertama kali pada tahun 1952. Pada tahun 1970-an, adanya kritikan dan serangan dari pendukung teori pembangunan radikal, menunjukkan kesan ingin mempertanyakan kembali peran kepada sektor publik dalam pembangunan. Dan pada tahun 1980-an, reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri maju, terutama negara Anglo-Saxon, sebagai jawaban atas berbagai kritikan, mengadopsi pendekatan New Public Management atau NPM, dan Reinventing Government, mengadopsi dari sektor swasta mekanisme pasar, kompetisi tender atau sering disebut dengan compulsory competitive tendering, dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik. Perubahan akuntansi dari basis kas menjadi akuntansi berbasis aktual merupakan bagian penting dari proses reformasi sektor publik di negara-negara Anglo-Saxon. Tujuan memperkenalkan sistem akuntansi akrual adalah untuk membantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi dan efektivitas sektor publik. Untuk ruang lingkup akuntansi sektor publik, di sini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu alasan akuntansi sektor publik berkembang pesat karena ini tuntutan akuntabilitas organisasi publik menyebabkan akuntansi cepat diterima dan diakui. Yang kedua yaitu akuntansi sektor publik bersifat heterogen dan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan historis. Yang ketiga yaitu yang terakhir secara kelembagaan domain publik antara lain. Yang pertama BUMN, BUMD, yayasan, organisasi politik, organisasi massa, LSM, universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Di sini kita lihat ada beberapa elemen-elemen akuntansi sektor publik. Di sini ada perencanaan publik, dilanjutkan dengan penganggaran publik, dilanjutkan dengan realisasi anggaran publik, terus pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan sektor publik, audit sektor publik, dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban publik. Nah, ini untuk elemen-elemen akuntansi sektor publik. Untuk standarisasi akuntansi sektor publik, untuk saat ini Indonesia menggunakan IFSAS atau International Public Sector Accounting Standard. IFSAS ini merupakan standar internasional yang digunakan sebagai acuan akuntansi sektor publik dalam skala internasional. Dan yang kedua ada SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan.
SAP diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Tambahan maupun revisi merupakan standar atas penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat yang juga digunakan oleh lembaga kementerian, pemerintah daerah, hingga badan layanan umum. Komponen pelaporan akuntansi sektor publik. Laporan posisi keuangan atas transaksi sektor publik dapat direpresentasikan di laporan keuangan sektor publik untuk memberikan informasi atas kinerja, posisi keuangan, dan arus kas yang bermanfaat untuk pengguna, baik dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh satu entitas dalam mencapai tujuannya. Dapat kita lihat untuk komponen pelaporan akuntansi sektor publik. Di sini yang pertama ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL. Yang kedua yaitu neraca. Yang ketiga ada laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang keempat ada laporan arus kas. Yang kelima ada laporan perubahan ekuitas. Yang keenam ada laporan operasional atau LO. Dan yang terakhir yang ketujuh itu catatan atas laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rumning Siswartina dari kelas 05 Saki 004. Saya di sini akan membahas tentang akuntansi sektor publik dengan judul Regulasi dan Standar di Sektor Publik dengan dosen pengampu Bapak Ali Akbar. 1. Perkembangan regulasi terkait organisasi nirlaba. Yang pertama, regulasi tentang yayasan. Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, di mana yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Undang-undang ini diterbitkan sebagai kepastian hukum bagi yayasan agar yayasan dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas kepada masyarakat. Yang kedua, regulasi tentang partai politik. Partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, di mana partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Regulasi tentang Badan Hukum Pendidikan. Badan Hukum Pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, di mana Badan Hukum Pendidikan merupakan badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal dan berfungsi untuk memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik. Keempat, regulasi tentang Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum atau BLU merupakan suatu instansi yang berada pada lingkungan pemerintah, di mana pembentukannya ditujukan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan barang serta jasa yang akan dijual dengan tidak mementingkan keuntungan. Pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum memiliki pola berupa keleluasaan dalam penerapan praktek-praktek bisnis guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat demi kemajuan kesejahteraan umum. 2. Perkembangan regulasi terkait keuangan negara. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah tonggak sejarah penting yang mengawali reformasi keuangan negara Indonesia menuju pengelolaan keuangan yang efisien dan modern. Berikut beberapa hal penting yang diatur dalam undang-undang ini. Yang pertama, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. 2. Penyusunan dan penetapan APBN. 3. Penyusunan dan penetapan APBD. 4. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, serta pemerintah atau lembaga asing. 5. Hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat. 6. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Pembendaharaan negara dalam undang-undang ini adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Sesuai dengan pengertian tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ini mengatur 1. Ruang lingkup dan asas umum pembendaharaan negara. 2. Kewenangan pejabat perbendaharaan negara. 3. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara. 4. Pengelolaan uang negara atau daerah. 5. Pengelolaan piutang dan utang negara atau daerah. 6. Pengelolaan investasi dan barang milik negara atau daerah.
7. Penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN dan APBD. 8. Pengendalian intern pemerintah. 9. Penyelesaian kerugian negara atau daerah. 10. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Hukum Umum. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan ini termasuk pemeriksaan untuk pengelolaan negara dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara dan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan mencakup pemeriksaan keuangan untuk memeriksa laporan keuangan yang disusun, pemeriksaan atas kinerja untuk memeriksa kinerja keuangan yang mencakup aspek ekonomi dan efisiensi serta efektivitas, dan yang terakhir adalah pemeriksaan untuk tujuan tertentu. 3. Perkembangan regulasi terkait otonomi daerah. Otonomi daerah berkaitan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, di mana dinyatakan bahwa pemerintah daerah dinyatakan berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Setelah itu, pada tahun 2001 atau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai pemerintah daerah, otonomi daerah dilaksanakan oleh pemerintah guna penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, serta bertanggung jawab. Pemerintah terus membenahi diri karena disadari terdapat banyak aspek yang masih menjadi kelemahan dan celah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sering memunculkan banyak kerancuan. Untuk itu, dikeluarkan undang-undang berikut ini. 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah. 4. Perkembangan standar keuangan di sektor publik. Ikatan Akuntan Indonesia maupun pemerintah telah berupaya menciptakan sebuah standar yang relevan dengan praktik akuntansi pada sektor publik, seperti PSAK 45 atau ISAK 35 yang disusun oleh IAI dalam mengatur standar akuntansi keuangan bagi organisasi nirlaba, di mana di dalamnya mencakup kaidah serta prinsip yang harus dijadikan acuan bagi organisasi nirlaba dalam penyusunan laporan keuangannya. Standar kedua diciptakan dalam skala internasional atau International Federation of Accountants atau IFAC yang dinamakan International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS. A. Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik atau IPSAS. International Public Sector Accounting Standard Board atau IPSASB merupakan standar akuntansi yang ditunjukkan untuk organisasi sektor publik dalam skala internasional serta dijadikan acuan bagi seluruh negara di dunia dalam rangka pengembangan standar akuntansi pada sektor publik. IPSASB pada tahun 2005 meningkatkan standar-standar yang telah diterbitkan sebelumnya dengan melakukan revisi-revisi standar. Revisi tersebut disusun atas dalam rangka pelaksanaan konvergensi standar akuntansi internasional sektor publik dengan standar akuntansi internasional sektor komersial. IPSAS digunakan oleh seluruh organisasi sektor publik, yaitu lembaga pemerintah, serta seluruh unit kerjanya. IPSAS memiliki tujuan diantaranya 1. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan sektor publik. 2. Memberikan informasi terkait pembagian alokasi yang dilakukan oleh entitas sektor publik. 3. Peningkatan transparansi serta akuntabilitas sektor publik. Berikut adalah poin-poin penting dalam perubahan IPSAS. Yang pertama, basis akuntansi keuangan dan anggaran. Kedua, standar akuntansi sektor publik dan sektor komersial. Tahun 1998 mengatakan karakteristik lain dari organisasi pemerintah dan nirlaba dengan bisnis yang berimplikasi pada akuntansi. Yang pertama, many different type of governments and not for profit. Sulitnya menyusun standar yang bisa digunakan oleh seluruh jenis organisasi, mengingat jenis pemerintahan dan organisasi nirlaba sangat beragam. Kedua, short-term focus of manager. Kepala unit pemerintahan memiliki waktu menjabat yang sangat singkat, sehingga pemimpin dipaksa untuk menunjukkan prestasi yang mungkin saja bukan prestasi sebenarnya. Ketiga, governments and not-for-profits engage in business type activities. Selain melakukan kegiatan nirlaba, unit pemerintah maupun organisasi nirlaba juga menjalankan kegiatan-kegiatan yang bentuknya serupa dengan yang dijalankan oleh organisasi bisnis. B. ISAK 35. Pada awal tahun 2020 terdapat dua isu besar terkait dengan pelaporan keuangan untuk entitas nirlaba, yaitu pencabutan PSAK 45 dan penerapan ISAK 35. PSAK 45 awalnya disusun pada 23 Desember 1997. PSAK ini kemudian dijadikan acuan utama untuk lembaga yang tidak memiliki orientasi pada perolehan laba seperti yayasan dan usaha sejenis.
PSAK 45 mewajibkan entitas nirlaba menyusun beberapa jenis laporan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, serta ada pencatatan opsional, yaitu laporan perubahan aset neto. Selanjutnya, terdapat keputusan untuk pencabutan PSAK 45 dan digantikan dengan ISAK 35. Secara umum, tidak terdapat perbedaan mencolok dari kedua aturan tersebut, namun ada 4 hal yang harus disesuaikan. Di antaranya adalah 1. Klasifikasi aset neto. Jika dalam PSAK 45 aset neto dikelompokkan ke dalam 3 pos, yaitu aset neto tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen. Dalam ISAK 35, klasifikasi aset neto hanya terbagi atas pembatasan dan tanpa pembatasan. Yang kedua, judul laporan keuangan. Di dalam PSAK 45, terdapat laporan aktivitas yang berisi pendapatan dikurang dengan beban sama dengan surplus atau defisit tahun berjalan ditambahkan dengan saldo awal dan saldo akhir. Namun dalam ISAK 35 disebut laporan penghasilan komprehensif yang hanya menyajikan hingga surplus dan defisit tahun berjalan saja. 3. Laporan aset perubahan aset neto. Laporan ini merupakan alternatif dalam PSAK 45. Namun dalam ISAK 35, laporan ini adalah termasuk ke dalam salah satu jenis laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas nirlaba. 4. Penghasilan komprehensif lain. Laporan ini tidak diakomodir dalam PSAK 45, namun ada dalam ISAK 35. Yang C. Standar akuntansi pemerintah atau SAP. Standar ini dijadikan acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun instansi di bawahnya. Dengan mengacu pada standar ini, diharapkan pelaporan keuangan pemerintah berkualitas dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan terwujud transparansi dan akuntabilitas. Demikian materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.